Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini. Prarekonstruksi kasus pembunuhan bocah perempuan 9 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di sebuah lubang pompa air di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat ricuh pada Kamis siang. Kericuhan terjadi usai gelar prarekonstruksi orang tua korban yang geram berusaha memukul pelaku. Kericuhan terjadi usai prarekonstruksi kasus pembunuhan bocah perempuan 9 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di sebuah lubang pompa air di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Orang tua korban yang kesal mendekati pelaku dan berusaha memukul pelaku diiringi sorak-sorai warga. Beruntung kericuhan tak meluas karena polisi langsung mengamankan orang tua korban. Ada 34 adegan dalam prarekonstruksi tersebut. Adegan menggambarkan pelaku DS membunuh korban dengan mencekik. Korban kemudian dimasukkan ke dalam karung sebelum disembunyikan di lubang pompa air. Sementara motif masih diselidiki polisi. Yang mana kegiatan ini bertujuan untuk menguji keterangan pelaku dan juga fakta-fakta yang telah ditemukan dari hasil penyelidikan yang sudah ada. Nah, dari skenario prarekonstruksi itu awalnya ada 29 adegan bertambah jadi 5 adegan. Prarekonstruksi ini dihadiri ratusan warga yang ingin melihat pelaku. Warga berharap tersangka dihukum mati, terlebih korban dikenal sebagai anak yang baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Gara-gara ketiduran di sofa rumah milik korban, seorang pemuda yang diduga maling di Tasikmalaya, Jawa Barat ditangkap polisi bersama warga. Pelaku nyaris dikeroyok warga yang kesal. Pemilik rumah dan polisi langsung menangkap seorang pemuda yang diduga maling di Jalan Gudang Jeru 3, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya, pelaku diduga tertidur di sofa ruang tamu usai berhasil memasuki rumah korban. Pelaku pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk proses penyelidikan. Kejadian bermula saat korban curiga karena lampu rumahnya menyala padahal biasanya padam. Saat dicek, ternyata ada orang yang tidur di sofa. Sementara kondisi rumah saat itu berantakan. Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke RT dan pihak polisi yang langsung datang dan membekuk pelaku. Saya buka pintu dari samping, dari rumah sebelah. Masuk lampu kamar mandi. Biasanya lampu ini kan mati. Pas saya lihat di jendela, lampu nyala semuanya. Terus ada orang tidur di situ. Di mana satu pelaku inisial A ini awalnya diamankan oleh masyarakat yang dibantu oleh petugas pada saat itu, di mana pada saat pelaku memasuki rumah kosong ini diketahui oleh warga sekitar, kemudian didatangi bersama anggota di sana. Rupanya pelaku pada saat itu tertidur. Saat ini, pelaku berada di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku terancam pasal pencurian dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, Ayus melaporkan. Pemirsa, setelah mendapatkan perawatan medis selama 1 pekan, seorang asisten rumah tangga atau ART yang nekat lompat dari rumah majikannya meninggal dunia di RSU Kabupaten Tangerang, Banten. Korban akan diotopsi untuk kepentingan penyelidikan kepolisian sebelum dimakamkan di kampung halamannya. Orang tua dan keluarga korban menangis histeris melihat jenazah C, ART yang nekat meloncat dari lantai 3 rumah majikannya di instalasi pemulasaran jenazah RSU Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu sore. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat intensif selama 1 minggu. Korban mengalami luka pada kaki dan tulang belakang. Sementara keluarga korban meminta pihak majikan untuk bertanggung jawab karena sebagai pemicu korban nekat kabur dari rumah dengan cara melompat. Pihak keluarga juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Masuk, begitu kan? Dia marah-marah, awas, nanti kamu kalau seumpamanya 5 menit keluarga kamu nggak angkat kaki dari sini, saya laporin ke polisi. Ya kemauan kita sih ya maunya ada pertanggung jawab. Kita memastikan agar yang bersangkutan mendapat hak-haknya sebagai pekerja dan
mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kita menuntut sang majikan harus bertanggung jawab secara penuh terhadap kematian. Pemirsa, seorang pria di Kota Bengkulu tega mengejar dan menikam mertuanya sendiri usai terlibat cekcok. Aksi pelaku ini sempat terekam kamera CCTV. Pelaku sendiri akhirnya berhasil diringkus polisi usai kabur keluar kota. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan aksi seorang pria berinisial HM mengejar dan menikam mertuanya sendiri yang bernama Triatna Asni, 61 tahun di Kelurahan Tengah Padang, Kota Bengkulu, Rabu. Korban sebelumnya bersama anggota keluarga lain lari keluar rumah dan dikejar pelaku yang membawa sebilah pisau panjang. Namun saat korban terpojok, pelaku dengan membabi buta menikam korban hingga tersungkur ke jalan. Usai kejadian, pelaku kabur sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga dan tetangga sekitar. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil diringkus polisi di Kabupaten Bengkulu Selatan saat akan pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Pelaku mengaku sakit hati kepada mertuanya karena ia sedang proses cerai dengan istrinya, lalu meminta izin untuk membawa anak sulungnya ikut bersama pelaku pulang ke kampung halaman, namun ditolak korban. Korban ini merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, dan tidak berkenan. Karena apa? Anak kandungnya merupakan istri daripada pelaku ini, sering dilakukan penganiayaan. Sebelumnya pelaku sendiri sering menganiaya istri hingga membuat mertuanya menegur pelaku. Namun pelaku tak terima. Akibat ulahnya pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Seorang oknum guru sekolah dasar negeri di Subang, Jawa Barat mencabuli 5 orang anak didiknya. Ironisnya aksi bejat oknum guru PNS tersebut dilakukan saat proses belajar mengajar dan disaksikan oleh murid lainnya. Oknum guru berinisial S 57 tahun tertunduk malu saat digiring oleh petugas unit PPA Satreskrim Polres Subang, Jawa Barat. Pelaku diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 5 orang siswi. Dan setelah dilakukan penyelidikan masih ada kemungkinan korban akan bertambah. Ironisnya aksi bejat oknum guru PNS tersebut disaksikan murid lainnya saat proses belajar mengajar berlangsung. Ulahnya terungkap ketika orang tua korban yang mendengar cerita anaknya melapor ke polisi. Terduga pelaku yang merupakan wali kelas para korban mengaku aksi bejat tersebut terjadi lantaran tak mendapat kepuasan seksual dari sang istri. Akibat perbuatannya pelaku terancam pidana 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Melakukan perbuatan asusila dengan cara menutup bagian kemaluannya menggunakan buku ini. Ya, dia hanya menutup kemaluan dengan buku ini dan dibuka resletingnya. Nah, setelah dibuka resletingnya, maka korban di antara korban-korban tersebut menggesek-gesekkan ke bagian tubuh korban, apakah itu lengan ataupun bagian belakang. Pemirsa, puluhan petugas gabungan Kamis siang mendatangi lokasi parkir liar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Para pengendara ojol yang berada di lokasi kocar kacir, sejumlah motor yang ditinggal pemiliknya diamankan petugas. Aksi parkir liar di Jalan BDN Raya dekat stasiun MRT Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis siang didatangi petugas gabungan dari Dishub, Polisi, dan TNI. Penertiban ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke Kecamatan Cilandak. Petugas yang tiba di lokasi membuat para pengendara ojek online kocar-kacir berhamburan menyelamatkan diri. Namun sejumlah sepeda motor milik pengojek justru ditinggal pemiliknya di lokasi, sehingga motor-motor tersebut dibawa ke Kecamatan Cilandak untuk didata dan diberi sanksi tilang. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penertiban ya untuk kendaraan-kendaraan yang berpangkal di bahu jalan. Ya, untuk kendaraan yang tidak ada pemiliknya atau yang
ditinggal, maka kita adakan angkut jaring dibawa ke Kecamatan Cilandak. Harapannya apa, Pak? Harapannya untuk menjadi efek jerah kepada mereka agar tidak ke parkir kembali. Petugas mengimbau para pengendara agar tertib saat memarkirkan kendaraan di tempat yang seharusnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Kita ke informasi lainnya, 2 lapak pedagang buah pepaya di Pasar Induk Kramajati, Jakarta Timur hangus terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada kipas angin di salah satu lapak buah. Pasar Induk kebakaran. Kepulan asap disertai kobaran api begitu cepat menghanguskan lapak pedagang buah pepaya di Pasar Induk, Kramajati, Jakarta Timur, Kamis siang. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR dan alat seadanya agar kobaran api tak merambat ke lapak yang lainnya. Beruntung, api dapat dipadamkan oleh warga yang berada di sekitar lapak buah. Petugas yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api dengan tempat kejadian serta melakukan pendinginan dan olah TKP. Yang terbakar lapak ros pepaya. Kejadiannya kenapa, Pak, awalnya, Pak? Paling itu korsleting listrik. Awalnya ada percikan-percikan gitu. Ya api. Oh, langsung api. Langsung api tadi. Dari mana tuh? Dari dalam atas. Dari atas. Terus api langsung dari dalam atas terus keluar asap itu. Terus pintunya dibuka udah nggak ngatasin wis. Dugaan sementara dari arus pendek ya, dari arus pendek. Tahu-tahu udah ada penyalaan besar ya, tahu-tahu udah penyalaan besar ya, infonya dari arus pendek. Dugaan sementara dari kipas, tapi ini juga masih dugaan sementara ya, perlu olah pendalaman lagi. Terus alhamdulillah dapat ditanganin sama para penghuni dengan alat pemadam api ringan yang tersedia di toko tersebut. Beruntung tak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Jakarta, Tiawani, Ainus melaporkan. Sementara itu, 1 unit rumah susun di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur terbakar pada Kamis sore. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Seorang warga dilarikan ke rumah sakit karena tak sadarkan diri saat menyelamatkan barang-barang miliknya. Kepulan asap hitam tebal keluar dari 1 unit rumah yang berada di lantai 2 Tower E2, rumah susun Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, Kamis sore. Upaya warga yang berjibaku memadamkan api tak membuahkan hasil. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api yang sudah merambat dan meluluh lantahkan isi rumah. Kebakaran terjadi saat rumah ditinggal penghuninya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari kipas angin yang masih menyala. Seorang warga dilarikan tim medis ke rumah sakit setelah tak sadarkan diri saat mengeluarkan barang-barang miliknya dari lantai 2. Saya lagi di dalam kamar, itu ada yang teriak kebakaran. Terus anak saya dari kamar langsung ke tempat kejadian gitu kan, ya berusaha ya dobrak pintu gitu kan. Pas dicek katanya sih korslet, kata anak saya ya. Itu ada orangnya Bu dalam Bu? Hah? Dalamnya ada orang? Nggak ada lagi kosong. 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan 40 petugas Gulkarmat dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, dihantam gelombang setinggi 5 meter. Kapal nelayan Gama Putra 1 di Pantai Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta tenggelam. 2 orang ditemukan dalam kondisi henti nafas akibat kejadian tersebut. Suasana duka menyelimuti kawasan Pantai Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta saat 2 nelayan tewas tenggelam dievakuasi usai kapal yang ditumpanginya dihantam gelombang tinggi saat melaut. 2 nelayan, Agung Widodo dan Tata Prayogo, sempat hilang akibat kapal Gama Putra 1 yang ditumpangi diterjang gelombang tinggi saat mencari lobster. Keduanya nekat melaut berharap mendapatkan banyak lobster, namun kondisi gelombang pasang dan tinggi sekitar 5 meter. Naas menjelang malam, kedua nelayan tak kunjung pulang. Warga pun menemukan bagian kapal Gama Putra mengapung di sekitar lokasi kejadian saat pencarian. Korban Tatak Prayogo ditemukan tersangkut jaring kapal tak jauh dari lokasi menebar jaring lobster dalam keadaan henti nafas sekitar pukul 6 pagi. Sementara korban Agung Widodo ditemukan beberapa jam setelahnya tak jauh dari lokasi korban pertama ditemukan.
Gelombangnya memang tinggi. Memang gelombangnya memang saat itu pasang. Jadi pasangnya bukan pasang biasa tapi memang pasang tinggi. Dan yang dari Pantai Sadang itu yang aktivitas juga bukan hanya korban ini saja, namun banyak juga perahu-perahu yang memang berani. Petugas SAR Satlinmas menghimbau kepada warga dan nelayan untuk tidak nekat melaut saat kondisi gelombang tinggi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat pemadaman listrik oleh PLN, operasional LRT jadi terhenti. Sejumlah penumpang terpaksa melanjutkan perjalanan menuju stasiun dengan berjalan melalui walkway atau jalur evakuasi. Puluhan penumpang LRT di Palembang ini terpaksa melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan melalui walkway atau jalur evakuasi lantaran operasional LRT terhenti karena pemadaman listrik oleh PLN. Pemadaman listrik oleh PLN karena gangguan transmisi SUTT 275 kV Lubuk Linggau Lahat yang mengakibatkan pemadaman listrik se-Sumatera Selatan. Selain penumpang yang melanjutkan perjalanan melalui walkway atau jalur evakuasi, sejumlah penumpang yang hendak menggunakan jasa transportasi LRT juga terlantar di stasiun LRT Jakabaring. Gimana ya? Ya ada perubahan lah gitu. Soalnya udah 2 hari ini mati terus. Kemarin juga mati. Jadi transportasi ke bandara naik LRT ya? Iya. oh berarti kita sering naik LRT apa? Sering. Jalannya bukan dari PT KAI atau LRT, dari PLN mereka sudah ngerti lah. Kalau listrik di LRT ini kan adanya 9 trafo, nah semuanya mati. Penumpang mengaku kesal akibat pemadaman listrik karena aktivitas mereka terganggu karena sudah menunggu berjam-jam di stasiun. Karena kesal menunggu terlalu lama, para calon penumpang LRT akhirnya beralih ke taksi online untuk melanjutkan perjalanan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Akibat pemadaman aliran listrik PLN di Banda Aceh berjam-jam, ribuan ekor ikan bawal mati. Peristiwa ini merugikan pembudidaya hingga puluhan juta rupiah. Ribuan ikan bawal milik kelompok peternak di Desa Gece, Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh mati akibat tidak adanya aliran listrik pengantar oksigen ke bioflok yang berisi ribuan ikan budidaya. Padahal ikan-ikan ini hampir panen. Kelompok budidaya ikan pun merugi hingga puluhan juta rupiah dan ikan mati terpaksa dikubur. Diketahui PLN melakukan pemadaman listrik berkala selama 2 hari hingga mengakibatkan budidaya ikan bawal kekurangan suplai oksigen. Beberapa hari ini sering terjadi padam listrik oleh PLN Aceh. Jadi dampak akibatnya ikan bawal yang umurnya sekitar hampir 3 bulan dan mungkin beberapa bulan lagi akan panen, yang seharusnya panen mati diakibatkan kurangnya oksigen karena mati listrik. Kasus kematian ikan sebanyak ini belum pernah terjadi sejak budidaya ikan dimulai tahun 2022 lalu. Namun pemadaman listrik tak stabil selama 2 hari dengan durasi hidup hanya 5 menit membuat oksigen di kolam tidak cukup untuk ikan hingga menyebabkan ribuan ikan mati. Dari Aceh Besar Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Lantaran blackout listrik yang terjadi di wilayah Sumatera bagian selatan di Bandar Lampung, mahasiswa terpaksa menyerbu minimarket terdekat. Ya, mereka mengisi daya telepon seluler dan laptop sebagai alat belajarnya. Sebuah minimarket di Bandar Lampung, Lampung ini diserbu mahasiswa akibat blackout listrik di Sumatera bagian selatan. Dengan menggunakan genset, hanya minimarket yang masih menyediakan listrik. Para mahasiswa ini pun memanfaatkan untuk mengisi daya telepon seluler dan laptop. Akibat pemadaman listrik ini, seluruh kota Bandar Lampung nyaris gelap. Seluruh daerah terdampak kegelapan total. Pemadaman juga menyebabkan kacaunya arus lalu lintas karena lampu lalu lintas tak berfungsi. Sejumlah pemuda terlihat mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Di sini 2 menit
dinas buat sekalian menjadi tugas karena keterangan mati sama tidak yang kurang lah, karena kadang-kadang di jalan dari lampu mati dari tadi siang, jadi kita inisiatif kemarin buat kita sekalian buka. Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera bagian selatan kali ini diakibatkan oleh gangguan transmisi jaringan listrik tegangan tinggi Linggau Lahat. Diperkirakan pasokan listrik ke Palangan PLN akan berlangsung normal hingga 8 Juni 2024 mendatang. Dari Bandar Lampung, Tirus Ristanto melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemilik pangkalan tabung gas LPG 3 kg di Surabaya, Jawa Timur terpaksa tidak layani pembeli yang tidak membawa KTP. Pasalnya, pedagang yang bermitra tersebut akan disanksi jika pada saat pelaporan di aplikasi tidak menyertakan KTP sesuai jumlah tabung gas subsidi yang terjual. Pangkalan LPG di kawasan Bendul, Merisi, Surabaya, Jawa Timur mewajibkan para pembeli gas LPG 3 kg bersubsidi untuk membawa KTP sesuai dengan peraturan pemerintah sejak 1 Juni lalu. Meski demikian, masih banyak pembeli yang masih belum mengetahui kebijakan baru tersebut, sehingga banyak yang protes. Namun, dengan berat hati, pemilik pangkalan LPG ini tetap tidak melayani pembeli apabila datang tanpa membawa KTP serta mengimbau warga untuk pembelian selanjutnya membawa KTP. Lantaran pihak pangkalan akan diberikan sanksi jika tidak mematuhi kebijakan tersebut. Setor KTP nggak 100%, nantinya dikasih harga reguler kekurangannya. Reguler kalau nggak salah kita kisaran 30 sampai 40. CD kalau ngambil konsumen 16.000. Bawa KTP aja, nanti tak foto, terus nanti tak masukkan di aplikasi. Tabung gas LPG 3 kg di pangkalan juga sempat alami kelangkaan beberapa saat akibat adanya libur panjang. Namun, stok saat ini telah kembali normal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan buruh dari berbagai organisasi menggelar aksi menolak kebijakan potongan upah buruh untuk tapera atau tabungan perumahan. Potongan upah kebijakan ini memberatkan bagi buruh yang pendapatannya relatif kecil. Sementara besaran rupiah yang ditabungkan lewat tapera tidak mungkin dapat digunakan untuk membeli rumah. Para buruh dari berbagai organisasi buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DIY) di Jalan Pajajaran, Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Kamis siang. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait dengan kebijakan potongan upah untuk tapera atau tabungan perumahan rakyat. Para buruh ini menilai meski kebijakan ini sudah diatur dalam undang-undang, namun dalam penilaian para buruh yang akan terjadi adalah potongannya pasti. Namun rumahnya tidak akan diperoleh meski sudah menabung lebih dari 10 tahun. Nah, dalam hal ini di DPD KSPSI DIY menolak kebijakan itu karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman dalam aksi ini, tabungannya pasti tapi rumahnya ataupun perumahan yang kita idam-idamkan itu tidak ada kepastian. Dalam aksi ini, mereka mendesak agar kebijakan itu ditinjau ulang dan dibuat skema yang realistis dan negara hadir dalam kebijakan tersebut, bukan hanya kemudian lepas tangan sehingga menjadi urusan antara buruh dengan tapera. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galwisma, iNews melaporkan. Masa buruh turun ke jalan menolak tapera. Para buruh memusatkan aksinya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selain menolak kebijakan tapera, masa juga menolak kebijakan kris BPJS Kesehatan dan kenaikan UKT. Ribuan buruh memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk menggelar unjuk rasa menolak tabungan perumahan rakyat tapera Kamis siang. Parasi tolak tapera disuarakan beberapa perwakilan koordinator buruh, termasuk dari FSPMI dan KSPI. Massa buruh berkumpul di dekat pembatas beton yang menutup Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Negara.
Sebanyak 1.461 aparat gabungan TNI Polri disiagakan mengamankan demo ini. Kepolisian juga menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat yang diterapkan secara kondisional. Selain tapera, massa juga menolak adanya kenaikan UKT dan kris BPJS Kesehatan. Tak hanya itu, massa juga bersuara kembali menolak Cipta Kerja dan menyerukan hapus outsourcing, tolak upah murah. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo melaporkan hasil pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Singapura pekan lalu. Menurut Prabowo, Presiden Ukraina belum setuju dengan usulan gencatan senjata yang ditawarkan Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Kamis siang. Prabowo mengaku dipanggil Presiden untuk melaporkan hasil kunjungannya ke Singapura. Sebelumnya, Menhan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri pertemuan para Menteri Pertahanan Shangri-La Singapura pekan lalu. Dalam forum tersebut, Prabowo juga bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan menyampaikan usulan damai perang Rusia dan Ukraina. Namun langkah tersebut belum disetujui Zelensky. Tapi kami terus akan berusaha terus. Dalam beberapa hal, masalah Gaza, saya lapor ke Presiden dan Presiden sangat mendukung, memberi instruksi kepada saya. Kita siap mengirim rumah sakit, mengirim tenaga kesehatan kita di dalam Gaza, bekerja sama dengan beberapa negara. Pemirsa, Wakil Presiden 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke kediaman Khofifah Indar Parawansa di Surabaya. Selain bersilaturahmi dan berterima kasih kepada masyarakat yang mendukungnya dalam Pilpres lalu, Gibran juga menyampaikan akan all out memenangkan pasangan Khofifah Emil dalam Pilgub Jatim mendatang. Kehadiran Wakil Presiden 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka disambut hangat Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak serta tokoh masyarakat. Gibran berkunjung ke kediaman mantan Gubernur Jawa Timur ini untuk bersilaturahmi serta berterima kasih kepada para tokoh yang telah optimal mendukungnya dalam pemilihan presiden lalu. Sebagai timbal balik atas pemenangan di Pilpres, Gibran akan all out memenangkan pasangan Khofifah Emil di Pilkada Jawa Timur mendatang dan meminta mesin pemenangnya terus panas untuk memenangkan Khofifah. Terima kasih sudah berjuang, sudah berkeringat, dan hasilnya juga sangat memuaskan. 65%. Luar biasa sekali. Dan sekarang ini giliran saya yang membantu Bu Khofifah dan Pak. Kami ini bersama-sama Mas Gibran, Noto Jawa Timur sebetulnya tidak hanya pada kepentingan Pilgub dan Pilpres, tapi kami berharap bahwa Jawa Timur itu betul-betul menjadi center of gravity dari Indonesia. Gibran berharap pemerintah pusat ke depan akan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya Jawa Timur, untuk mewujudkan Indonesia emas dan mewujudkan Indonesia makmur dan sejahtera. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, 14 warga meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada awal Mei 2024. Sejumlah daerah terisolir hingga kerahkan helikopter TNI AU untuk mengevakuasi ratusan warga dan membawa bantuan logistik. Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi awal Mei 2024 di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menyisakan duka mendalam bagi warga setempat. Akibat bencana ini, 14 warga meninggal dunia dan belasan kecamatan lumpuh total.
Membantu masyarakat terdampak bencana, TNI AU mendirikan Posko Satuan Tugas Udara Satgasut di Posko Induk Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Andi Jema, Kabupaten Luwu. Menggunakan helikopter Karakal H225M, prajurit TNI AU bersama tim SAR gabungan menembus daerah terisolir banjir, salah satunya di Kecamatan Latimojong. Para lansia, ibu-ibu, anak-anak, hingga warga yang sakit menjadi prioritas evakuasi. Ratusan warga terbantu usai dievakuasi melalui jalur udara. Tak hanya itu, helikopter angkut berat milik Skuadron 8 Wing 4 Lanut Atang Senjata tersebut juga mendistribusikan 4 ton logistik mulai dari makanan hingga obat-obatan. Lumpuh total, Pak. Setengah mati kita mau lewat. Jadi kami mohon secepatnya ada setidaknya pihak pengamanan di sana yang khusus di lapangan helikopter itu untuk mengatur masyarakat yang naik ke heli yang mau dievakuasi. Bahwasannya untuk pelaksanaan penerbangan dalam misi operasi dorongan logistik ke daerah Latimojong, hari ini telah dilaksanakan 4 sorti. 3 sorti sebanyak 3 ton beras dan bama lainnya telah kami dorong ke Latimojong. Kemudian 1 sortinya itu kami dorong ke Keli. Helikopter H225M rakitan PT Dirgantara Indonesia kini menjadi prioritas TNI AU untuk melakukan fungsinya sebagai heli SAR serbaguna yang dilengkapi perangkat mutakhir. Heli Airbus dengan avionik canggih ini diawaki 2 kru, pilot, kopilot, serta juru mudi udara, menampung 28 penumpang atau muatan seberat 5,26 ton. Alutsista ini memiliki sepasang mesin turboshaft Makila 2A1, kecepatan maksimum 324 km per jam, dan ketinggian terbang hingga 5.343 meter, serta jangkauan operasi 950 km. Helikopter H225M merupakan salah satu alutsista terbaik TNI AU. Awal Desember 2023, Kemhan menyerahkan 8 unit helikopter untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia sekaligus menjalankan misi kemanusiaan seperti membantu korban bencana banjir dan longsor Luwu. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar Haji 2024. Pemirsa, pemerintah Kerajaan Arab Saudi menetapkan Kamis 6 Juni 2024 sebagai batas waktu terakhir pemegang visa umroh untuk meninggalkan kota Mekah. Ya, siapapun yang melanggar akan disanksi, denda penjara hingga deportasi. Berhaji menggunakan visa haji merupakan syarat dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi bagi jemaah di seluruh dunia yang akan datang ke Tanah Suci. Jelang penyelenggaraan puncak ibadah haji, pemeriksaan visa haji dan tasreh, surat izin memasuki kota Makkah pun diperketat. Bagi jemaah yang tidak memiliki visa haji, pemerintah Arab Saudi menetapkan 6 Juni sebagai batas waktu terakhir jemaah umroh dan lainnya untuk meninggalkan Makkah. Sedangkan bagi pemegang visa ziarah tidak diizinkan masuk dan tinggal di Mekah mulai 15 Dzulqa'dah sampai 15 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Maraknya promosi program paket haji dengan visa non-haji juga menjadi perhatian Arab Saudi yang juga memiliki data hasil investigasi sendiri. Jemaah Indonesia yang tidak memiliki visa haji diimbau tidak coba-coba atau nekat beribadah haji karena akan berurusan dengan otoritas Arab Saudi. Untuk jamaah Indonesia yang tidak menggunakan visa haji dan tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan haji atau dokumen yang mendukungnya di tahun ini, mohon bisa mengikuti peraturan yang ditetapkan Saudi. Tapi juga mereka sudah menegaskan mulai tanggal 6 ya harus meninggalkan Makkah. Sebelumnya tercatat 80 WNI terjaring razia visa non-haji. 19 orang diantaranya dilepaskan, 5 ditahan, dan 56 lainnya dideportasi. Mulai 1 Juni, pemerintah memberlakukan sanksi bagi yang melanggar visa haji berupa denda Rp10.000 atau sekitar 42,8 juta rupiah. Selain itu, pelanggar akan dideportasi ke negara asal dan dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suud Al-Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan.
Pemirsa, kambing jenis Dormas menjadi kambing yang paling diburu masyarakat Jember lantaran posturnya yang besar. Di lapak penjual kambing musiman ini, kambing jenis ini laku keras untuk kurban pada Idul Adha tahun ini. Inilah lapak pedagang kambing Dormas milik Bunaman di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Baru 2 hari buka lapak, 15 ekor kambing Dormas telah dipesan pembeli. Sedangkan kambing jenis lokal dan lainnya belum ada pembeli. Kambing Dormas ini untuk sementara dititipkan pada Bunaman dan akan diambil pembeli 2 hari bahkan saat Hari Raya Idul Adha. Bunaman menjual 1 ekor kambing Dormas berbobot hingga 45 kg dengan harga Rp5 juta. Seluruh kambing yang dijual Bunaman ini sudah pokel dan layak dikonsumsi sesuai syariat Islam. Kambing jenis Dormas diburu pembeli karena memiliki kelebihan, yakni berpostur besar dan berbobot dibanding kambing lokal. Kenapa Pak sampai? Ya, dagingnya itu lebih banyak. Dagingnya lebih banyak? Ya. Dari yang biasa dari ya? kambing lokal itu. 1 ekor kambing kalau Dormas sampai berapa ya, sampai bobotnya? 40 kilo. 40 kilo. 45 gitu. Kalau kambing lokal biasa? 30 antara 25. Bunaman memprediksi untuk tahun ini penjualan kambing Dormas akan meningkat hingga ratusan ekor atau naik hingga 50% dibanding tahun lalu. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Nah pemirsa, kita beralih ke informasi kuliner. Ingin menikmati sate yang beda dari biasanya? Nah, kedai yang berlokasi di Durensawit, Jakarta Timur ini bisa menjadi referensi kuliner Anda. Berlokasi di Kompleks Abadi Durensawit, Jakarta Timur inilah kedai sate buntel Pak Surya. Di sini tersedia sate buntel dan sate marangi yang menggoyang lidah. Halo Chef. Chef, saya lihat di depan tulisannya sate buntel sapi. Spesialnya apa sih Chef? Spesialnya sate buntel itu kita buat dengan 7 varian rempah. Oke, apa aja? 7 varian rempah, itu ada biji pala, kayu manis, anistar, jinten, ketumbar, lada, dan cengkeh. Dari 7 itu masing-masing gramasi. Apa itu? Gramasi itu takaran. Jadi untuk membuat buntel 1 bat 10 kilo daging itu membutuhkan 1.275 gram rempah. Satu tusuk sate buntel seberat 100 gram ini bisa dinikmati segala usia. Sate buntel terbuat dari daging sapi pilihan yang digiling, kemudian dicampur rempah-rempah. Yang unik, sate di sini dibakar menggunakan batu vulkanik. Nah, menambah kelezatan sate buntel, tersedia nasi tutu oncom. Bener-bener full daging, padat banget, dan rasanya gurih, smoky dikit, dan ini enak banget, parah. Gurih, rasanya juga kaya akan rempah, dan yang paling pasti karena ini full daging, jadi ada juicy-juicy-nya gitu, enak banget. Selain sate buntel, ada juga sate marangi, sate khas Jawa Barat dengan varian sate campur dengan lemak susu dan sate daging. Nah, olahan iga di sini juga tak kalah enak dengan campuran sambal salsa berisi irisan kulit jeruk lemon, cabai, bawang merah, tomat. Dengan harga mulai Rp30.000, Anda pun dapat menikmati kelezatan sate buntel dengan rasa bintang 5, harga kaki 5. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, musim hujan menjadi berkah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersendiri karena di warga di sana ada di kebun sawit, jamur yang tumbuh di sekitar pohon sawit ini dikumpulkan warga untuk bahan kuliner. Harganya pun tidak main-main, mencapai Rp25.000 per kilogramnya. Hujan deras di perkebunan sawit ini selalu ditunggu ibu-ibu yang tinggal di sekitar perkebunan sawit di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Usai hujan reda, ibu-ibu yang mendatangi kebun sawit untuk mencari bonggolnya.
Di dekat bonggol sawit inilah akan tumbuh jamur. Jamur ini makin terlihat setelah hujan. Jamur-jamur ini bisa diolah menjadi makanan lezat. Namun, untuk menemukan jamur ini pun tidak mudah karena tak semua bongkol bisa ditumbuhi jamur. Pencari jamur harus jeli melihat jamur yang warnanya mirip dengan bongkol itu sendiri. Jamur-jamur itu kemudian dikumpulkan dalam tas. Lalu, jamur dibersihkan dari sisa tanah sebelum dijual. Harga karet kan anjlok, jadi kami kali petisi menjadi sawit. Biasanya satu hari dapat 7 kilo, 6 kilo. Untuk tergantung cuaca, pas musim hujan banyak. Lagi musim di sini. Kemarin iseng-iseng baru 2 hari. Diajak tetangga jadi ikut. Biasanya banyak yang dijual. Kalau kita untuk makan sendiri. Harga jamur sawit mentah di pasaran tak main-main, mencapai Rp25.000 per kilogram. Satu hari, seorang pengumpul jamur bisa mencari hingga 10 kilogram atau pendapatannya sekitar Rp250.000. Sungguh sebuah hasil yang lumayan bagi para warga di sekitar kebun sawit. Dari Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Menjadi petugas haji di Arab Saudi bukanlah tugas yang mudah. Ya, tanggung jawab dan tantangan tersebut dijawab oleh Rahmat, petugas haji yang lahir dengan keterbatasan fisik. Senyum sumringah Rahmat selalu menyambut para jemaah haji yang tiba. Bertugas di bagian akomodasi, ia langsung sigap dan cekatan memindahkan koper milik jemaah di hotel yang menjadi tanggung jawabnya. Inilah sosok Rahmat, pria asal Lampung Barat yang terkenal rajin dan ramah kepada semua orang. Rahmat terlahir tunadaksa, namun tidak pernah merasa rendah diri. Ia bahkan sangat detail dalam melaksanakan tugasnya di hotel kawasan Sektor 7, daerah kerja Mekah. Dari satu pintu kamar hotel ke pintu kamar lainnya, ia memastikan segala keperluan jemaah terpenuhi. Rahmat tidak melihat dirinya berbeda dengan para petugas haji lainnya. Berbekal pernah bertugas di embarkasi, ia memberanikan diri mengikuti tes sebagai PPIH di Arab Saudi. Di kesempatan kedua mengikuti tes, ayah 2 anak ini dinyatakan lulus. Yakinlah bahwa di setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Mungkin teman-teman yang terlihat sempurna pun pasti ada kekurangannya. Dan mungkin justru kita yang nampak kekurangannya ini justru harus bersyukur, karena kekurangan kita sudah nampak, artinya kita bisa menghandle itu. Kekurangan kita sudah nampak, tinggal kita munculkan kelebihan kita aja. Dukungan keluarga serta lingkungan yang inklusif membuat anak bungsu dari 9 bersaudara ini tak gentar menghadapi tantangan hidup. Walau harus menghadapi beragam karakter jemaah yang datang, namun ia tetap bersyukur dan selalu ramah melayani mereka. Bagi Rahmat, haji ramah lansia dan disabilitas bukan hanya slogan belaka, karena pelayanan yang diberikan kepada jemaah nyata adanya. Dari Makkah, Arab Saudi, Suud Nur Fadri, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli kembali berhasil meraih 2 penghargaan dalam gelaran Top CSR Awards 2024. Penghargaan ini menjadi bukti program yang dilakukan MNC Peduli tepat sasaran dan tepat manfaat. Sejumlah program MNC Group melalui MNC Peduli mendapat apresiasi dalam Top CSR Awards 2024. Penghargaan diperoleh dalam 2 kategori, yaitu Top CSR Awards 2024 5 Star dan Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo meraih Top Leader on CSR Commitment 2024. Luar biasa, dari waktu ke waktu MNC Group program CSR-nya terus mengalami peningkatan, terutama dalam mendukung untuk sosialisasi program-program kepedulian kepada masyarakat dan kepada lingkungan. Harapan kita ke depan adalah bagaimana MNC Group ini makin intens melibatkan stakeholder yang ada di dalam MNC Group maupun stakeholders yang ada di luar MNC Group untuk terus berkolaborasi menjalankan program-program CSR. MNC Center Towards Zero Waste Office Environment menjadi salah satu program MNC Peduli yang berhasil dilaksanakan dalam mengolah limbah perkantoran. Lebih dari 12 ton limbah organik telah diolah menjadi pupuk dan pakan ikan melalui proses biokonversi maggot Black Soldier Fly.
Di bidang kesehatan, MNC Peduli juga aktif dalam pencegahan gizi buruk dan stunting melalui pendampingan, pemberian makanan bergizi, pemeriksaan rutin bayi dan balita hingga penyuluhan. MNC Group melalui MNC Peduli juga menggencarkan semangat literasi dengan mendukung taman bacaan masyarakat di berbagai kota di Indonesia dalam program Generasi Cerdas Anak Bangsa. Penghargaan yang dicapai ini terus menjadi motivasi bagi MNC Peduli untuk terus bergerak memberikan CSR lewat program yang berdampak bagi masyarakat luas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 mengenai kebijakan potongan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA terus menuai polemik dari berbagai pihak. Partai Perindo menilai TAPERA justru menambah penderitaan bagi rakyat yang penghasilannya semakin tergerus akibat berbagai potongan. Partai Perindo mempertanyakan kebijakan tabungan perumahan rakyat yang justru menjadi beban tambahan bagi rakyat Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, TAPERA justru menjadi tahapan penderitaan rakyat yang penghasilannya terus tergerus akibat berbagai potongan. Bahkan TAPERA bisa menjadi peluang bagi oknum pejabat negara untuk melakukan tindak pidana korupsi jika tidak diawasi dengan ketat. TAPERA ini lebih arah bukan tabungan, ya kan? Jadi tahapan mensengsarakan rakyat. Kenapa saya seperti itu? Satu, kalau seandainya gaji saya 10 juta dipotong 3% itu 300.000 per bulan. Dikali setahun itu 3.600.000. Nah, saya harus dikalikan berapa untuk mendapatkan rumah? Contoh 100 tahun baru 360 juta. Nah, sedangkan rumah tuh naik terus. Partai Perindo menilai pemerintah seharusnya fokus kepada program rumah subsidi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Dari Jakarta, Putu Bagus, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, kalangan investor menolak diterapkannya papan pemantauan khusus Full Call Auction FCA. Penerapan Full Call Auction dinilai pengamat pasar modal berpotensi menimbulkan ketidakstabilan pasar dan menimbulkan efek negatif bagi pasar saham di Indonesia. Bursa Efek Indonesia resmi meluncurkan papan pemantauan khusus tahap 2 dengan penerapan metode Full Call Action atau FCA. Memiliki tujuan untuk melindungi investor, penerapan FCA malah mendapat penolakan kalangan investor. Bentuk protes disampaikan melalui bunga papan yang dikirim ke BEI di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Namun pemasangan bunga papan ini dilarang pihak BEI. Penerapan FCA sepanjang waktu perdagangan dinilai pengamat pasar modal akan menimbulkan resiko harga saham tidak transparan dan meningkatkan resiko bagi investor. Karena sebenarnya utak-atik aturan perdagangan itu kan sebenarnya kita tahu tujuannya adalah meningkatkan likuiditas ya atau ya RNTH, rata-rata nilai transaksi harian, kemudian menurunkan volatilitas, kemudian membuat transparan ya, menghilangkan asimetri informasi, kemudian membuat harga informatif, kemudian membuat biaya transaksi rendah, dan jangan lupa satu hal yang juga harus diperhatikan, tujuan dari utak-atik perdagangan yang ada di dalam referensi literatur adalah untuk membuat investor itu bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kelihatannya ya banyak sekali di antara tujuan-tujuan itu yang tidak terpenuhi dengan diberlakukan FCA. Sejumlah negara sebenarnya telah menerapkan FCA, namun penerapannya berbeda dengan Indonesia. Di negara lain, penerapan FCA menggunakan waktu terbatas, yakni pada pre-opening dan pre-closing. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif pada pasar dan memberikan waktu bagi investor untuk melakukan penilaian harga yang lebih baik. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Warga di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menangkap buaya muara. Buaya tersebut ditangkap lantaran muncul saat warga sedang melakukan pengerukan alur sungai di tengah kota. Warga Kelurahan Pasir Putih, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikejutkan dengan kemunculan seekor buaya di permukiman warga.
Buaya muncul saat warga sedang melakukan pengerukan alur sungai. Buaya dengan panjang 1,5 meter ini dievakuasi sebab warga resah. Hewan buas ini menyerang warga sebab sungai tempat buaya muncul berdampingan langsung dengan permukiman penduduk. Warga pun segera menghubungi pihak berwenang agar buaya segera dievakuasi ke tempat rehabilitasi. Kecamatan Bukit Intan, di mana ada warga yang menangkap 1 ekor buaya yang berukuran kurang lebih 1 meter lebih. Ya, buaya itu ditangkap oleh warga di aliran Sungai Masen, Kampung Pelangi, yang mana memang sungainya memang sungai yang membelah Pangkal Pinang dan melalui beberapa habitat buaya yang ada. Selanjutnya, buaya menjalani proses rehabilitasi di PPS Alobi Foundation di Air Jangkang, Kabupaten Bangka, sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ayus melaporkan. Tugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3 meter yang memangsa 3 ekor ayam ternak milik warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, dalam waktu 30 menit, ular berhasil dievakuasi tim damkar. Kemunculan seekor ular piton besar mengejutkan warga Jalan Beliang, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular sempat memangsa hewan ternak milik warga. Keberadaan ular berukuran 3 meter ini diketahui saat pemilik ternak hendak memberi makan ayam peliharaannya. Tiba-tiba melihat ular piton. Saat diperiksa, 2 ekor ayam milik warga hilang, diduga dimangsa hewan reptil ini. Warga juga menemukan 1 ekor ayam mati belum sempat ditelan ular. Warga pun meminta bantuan tim damkar. Tak berselang lama, ular pun berhasil dievakuasi menggunakan alat penjepit. Ada seekor ular piton yang sudah berulang kali masuk ke kandang ayam beliau ini, yang dulu sudah pernah tertangkap, sekarang masuk lagi. Sudah memangsa 2 ekor ayam dan 1 ekor ayam sudah mati. Calon 3 dimangsa. Pemilik langsung lapor ke tim rescue damkar Kota Palangkaraya, langsung bergegas dengan waktu 30 menit. Ular piton sepanjang 3 meter dengan besar 3 inci. Petugas kemudian membawa ular ke Mako Rescue Damkar sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya di hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Ayus melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa Sekolah Dasar Margorejo 6 Surabaya berebut susu dan buku gratis yang dibagikan Gibran Raka Buming Raka. Pembagian buku dilakukan usai berkunjung ke kediaman Kofifa Indar Parawansa di kawasan Jalan Jemur Sari, Surabaya. Para siswa yang mendapat susu dan buku langsung teriak kegirangan. Kedatangan rombongan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka langsung diserbu ratusan siswa Sekolah Dasar Margorejo 6 di kawasan Jalan Jemur Sari, Surabaya, Kamis pagi. Gibran berkunjung ke kediaman Ibu Kofifa Indar Parawansa untuk bersilaturahmi. Para siswa yang mendapat susu dan buku mengaku sangat senang mendapatkan susu gratis dan buku tulis, karena dibagikan langsung dari Gibran Raka Buming Raka. Para siswa juga berteriak menyebut nama Gibran dan juga berfoto bersama. Saat pulang, anak-anak SD yang berada di depan rumah Kofifa langsung berteriak dan menyebut nama Gibran. Kemudian rombongan Gibran Raka Buming Raka menghampiri Sekolah Dasar Margorejo 6 Surabaya dan membagikan susu dan buku gratis. Pemirsa, kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia kalah melawan Irak 2-0 dalam laga putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski kecewa, supporter tetap mendukung tim Garuda Indonesia dan berharap menang melawan Filipina di laga pamungkas grup demi meraih tiket ke putaran ketiga. Timnas Indonesia kalah melawan Irak 2-0 dalam laga putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Meski mampu tahan imbang di babak pertama, namun anak didik Sintayong kebobolan di babak kedua lewat penalti Aimin Hussein di menit 54. Bahkan 4 menit berselang Kapten Indonesia Jordi Amat diganjar kartu merah. Unggul jumlah pemain negeri 1001 malam tersebut menambah keunggulan lewat Ajashim di menit 88.
Rasa kecewa pun muncul dari para supporter yang mengharapkan kemenangan untuk mendapatkan tiket lolos kualifikasi Piala Dunia. Meski kecewa, supporter tetap mendukung penuh skuad Garuda dengan catatan memperbaiki kualitas permainan dan mentalitas pemain di lapangan. Sebenarnya tadi tuh kayak ngecewain sih ya karena kita kalah, apalagi aku yang jauh-jauh dari sini, tapi tetap keren kok, cuma ditingkatin lagi buat mainnya, semoga bisa lebih bagus lagi. Ya mengecewakan sih hasilnya, tapi ya kita berharap ke depannya lebih baik dan pada saat melawan Filipina bisa menghasilkan menang sehingga lolos ke babak ketiga. Itu saja harapan saya. Nantinya, laga pamungkas melawan Filipina akan digelar 11 Juni mendatang. Kemenangan atas Filipina mampu menjaga asa pasukan Merah Putih lolos kualifikasi Piala Dunia. Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan.